Oke guys, jadi di video sebelumnya kalian udah tahu apa itu AI dan kenapa AI ini penting. Nah, sekarang ini saatnya hands on. Ya, di video ini gue bakal breakdown ke kalian semua 3 AI tools terbesar yang memang gue secara pribadi ya ini pakai setiap hari. Yaitu ada ChatGPT, ada Cloud, dan juga ada Grok. Ini gue bakal tunjukin exactly kapan kalian harus pakai yang mana, gimana cara kerjanya masing-masing, dan yang paling penting ini gimana caranya kalian ngomong ke AI supaya kalian ini bisa dapetin hasil yang maksimal. Dan by the end of this video, mestinya kalian bakal lebih confident untuk pakai ketiga tools ini. Nggak ada lagi kalian bingung atau intimidated. Ini kalian bakal jadi AI power user lah menurut gua. Dan yang lebih keren ya, ketiga tools ini tuh punya free version. So literally ya, zero excuse untuk kalian nggak mulai atau kalian nunda-nunda lagi. Karena kalian bisa langsung mulai sekarang juga. Oke guys, kita mulai dari ChatGPT, the all-rounder. Ya, ChatGPT dari OpenAI ini basically adalah AI tool yang paling terkenal dan paling banyak dipakai. Kenapa? Karena dia itu udah kayak jack of all trades, bisa ngelakuin hampir semua hal dengan sangat baik, ya. Kapan kita harus pakai ChatGPT? Ini kalau gua pakai untuk general task yang sehari-hari. Contoh misalnya content creation, ya, untuk bikin caption, bikin script, bikin artikel, atau untuk brainstorming ideas, untuk kalian quick questioning, untuk kalian creative writing, casual conversation, bahkan kalian bisa nanya hal-hal yang sifatnya sehari-hari ke ChatGPT. Atau kalian lagi butuh sesuatu yang fast, yang cepat dan juga straightforward, ya, ini kalian bisa banget pakai ChatGPT. Oke guys, cara pakainya simple ya. Yang pertama ya kalian buka aja langsung chatgpt.com ya atau chat.openai.com bebas. Terus kalian sign up pakai email atau Google account kalian, ya langsung yang free version boleh atau kalian pakai GPT-4o. Kalau kalian mau bayar yang paid subscription kayak gue yang plus ini bayarnya $20 per bulan ya. Dan kalian akan dapetin GPT 4.0 yang lebih powerful ya. Ini tampilannya kalian bisa lihat nih. Ya ini ada interface-nya super simple. Ada chat box, history di sebelah kiri di sini, ada settings di sebelah atas ya. Gampang banget lah. Dan oke, kita langsung aja coba sesuatu yang simple. Misalnya kalian content creator, langsung ketik aja buatin gua 5 ide konten Instagram tentang kripto buat pemula, ya. Ini kalian bebas mau pakai bahasa Inggris, mau pakai, bahasa Indonesia nggak masalah karena dia bisa ngerti, ya. Biasa sih gue sehari-hari pakai bahasa Inggris dan boom, kalian tunggu aja ini dalam 5 detik udah keluar 5 ide nih kalian bisa lihat. Super simple, ya kan? Tapi ini masih sangat basic, ya. Sekarang gue tunjukin cara pakai yang lebih advance, ya. Jadi kan yang tadi itu adalah generic prompt, yaitu buatin gue 5 ide konten Instagram tentang kripto buat pemula, ya. Kali ini gue kasih, konteks prompt yang lebih spesifik. Contoh ya, gue adalah content creator kripto dengan 100.000 follower, ya. Audiens gue mostly anak muda, 20 sampai 30 tahun yang baru masuk kripto. Bikinin gua 5 ide konten Instagram yang engaging, educational, tapi nggak boring, ya, dan bisa viral nih gue tambahin nih. Untuk setiap ide, kasih viral hook-nya juga. That's it. Dalam waktu 5 sampai 10 detik bakal keluar. Nah nih, kalian lihat kan bedanya ini lebih spesifik, lebih tailor, dan juga lebih usable ya. Ini power daripada good prompting ya. Kalian bisa lihat ini gue langsung tunjukin aja sama kalian. Itu contoh idenya ya. Nah ini tips dan triksnya ya. Kalian tuh yang pertama harus sangat spesifik. Semakin detail konteks kalian akan semakin bagus hasilnya. Ya, terus yang kedua use follow up. Ya, jadi kalian bisa following up nih conversation-nya. Contoh tadi gue yang pertama itu adalah cuman bikinin 5 ide konten Instagram. Yang kedua kalian follow up dengan prompt yang lebih spesifik, jelasin siapa kalian, audiens kalian berapa banyak, siapa audiens kalian, dan juga langsung bikinin 5 idenya, ya. Terus tonalitas ini juga sangat penting karena kalian bisa bilang di sini, bikin yang engaging, educational, tapi nggak boring dan bisa viral. Kasih viral hook-nya juga, gitu, ya. Dan kalau misalnya hasilnya ini nggak pas, ya ini misalnya ini kalian kurang cocok, kalian bisa lagi tambahin, bisa nggak, bikin kontennya lebih singkat atau lebih, panjang dan seterusnya, ya.
Nah, ini kan basic banget nih yang gua share sama kalian ya. Jadi ini bisa langsung kalian tiru, kalian explore lebih dalam dari ini. Ini buat gue basicnya dan gue pengen kalian deep dive dengan questions yang lebih dalam ya. Tapi kalian harus ingat ChatGPT ini punya limitation ya. Yang pertama ada knowledge cut off ya, yaitu data trainingnya ini nggak real time gitu. Kecuali kalian mungkin pakai yang paid version, ini baru bisa real time ya. Dan kadang ChatGPT ini menurut gua terlalu safe atau terlalu generic. Ya, jadi kalau kalian, contoh misalnya kalian mintanya, analyze dokumen yang panjang, ini dia tuh bisa miss lumayan banyak detail, ya. Jadi kalau kalian mau minta, do task yang bersifat analisis atau butuh akurasi menurut gua sometimes ya ChatGPT akurasinya itu nggak sebagus itu ya. Contoh kayak misalnya kalian minta bikin, code di Python kalau kalian adalah seorang developer gitu ya. Menurut gua, untuk task seperti ini cloud itu jauh lebih baik dibanding ChatGPT. Tapi overall ChatGPT ini gua paling sering pakai setiap hari. Gue bisa bilang tidak ada gue lewatkan satu hari pun tanpa gua chatting sama ChatGPT, karena ini sangat reliable dan juga cepat, oke? Oke guys, sekarang kita move ke tools yang kedua yaitu Claude ya. Claude ini menurut gua the deep thinker ya. Full disclosure sama kalian semua secara pribadi, kalau untuk doing analysis, gue ini jauh lebih suka interaksi sama Claude ya. Kenapa? Ini gue jelasin secara bertahap nanti later on kalian bakal ngerti ya. Jadi si Claude ini dibuat sama perusahaan namanya Anthropic dan filosofi mereka ini emang beda ya. Claude ini fokus untuk being helpful, honest, jujur, dan juga harmless, which means Claude ini tends to be more thoughtful ya, jauh lebih detail juga dan juga menurut gua secara pribadi yang udah gua rasain ini jauh lebih baik lah untuk melakukan, kompleks task ya. So kapan nih waktu yang tepat buat pakai Claude? Menurut gua ya, kalau kalian ini butuh deep analysis atau critical thinking, definitely kalian harus pakai cloud, ya. Terus untuk coding atau debugging, ya, ini cloud sangat-sangat bagus surprisingly, ya. Gue pernah coba, nulis Python code di ChatGPT sama cloud, cloud jauh lebih bagus, ya. Terus atau kalian mau bikin long form content, ya, misalnya kalian mau bikin artikel yang panjang, kalian mau bikin report, cloud ini lebih bagus. Terus juga reviewing atau analyzing dokumen, ya ini cloud definitely wah dia jauh lebih detail ya untuk nge-review atau analisa dokumen. Terus brainstorming yang butuh nuance ya, kalian butuh pandangan dari berbagai sudut, pandang, berbagai view, ini cloud bagus banget. Terus kalau kalian butuh jawaban yang thoughtful ya, yang benar-benar dalam gitu, bukan cuman jawaban cepat, cloud definitely lebih unggul menurut gua, oke? Oke guys, sekarang gue langsung tunjukin sama kalian untuk pakai cloud ya. Yang pertama website kalian buka aja cloud.ai ya. Terus kalian harus sign up pakai email dan kalian langsung aja akses yang free versionnya. Ini udah dapat Cloud Sonnet. Ya, ini menurut gue udah super powerful. Terus kalau paid version ya ini juga $20 per month ya. Kalian bisa dapat lebih banyak message dan juga akses ke Cloud Opus. Ini kalian bisa lihat ya, interface-nya ini sekilas mirip sama ChatGPT, nggak jauh beda, tapi menurut gue lebih clean gitu. Dan satu kelebihannya Cloud ya, Cloud ini bisa handle conversation yang jauh lebih panjang dibanding ChatGPT. Oke guys, ini gue langsung aja tunjukin sama kalian cara pakai Cloud ya. Kita langsung aja tes sesuatu yang jauh lebih kompleks. Contoh ya, gue tulis di sini, gue punya, oke langsung kayak bilang gini ya, gue mau, eee, lu analisa white paper project crypto ini, yaitu contoh plasma misalnya ya, berikut link-nya. Terus kalian bisa di sini paste langsung, semua link-link-nya yang ada dari websitenya. Nih kalian bisa lihat nih, gue paste aja semua link-nya, use case-nya, terus nih tokenomics-nya, gue paste link-nya, terus ada, public sale facts-nya, bahkan gue di sini tadi udah download paper-nya nih. Nah, nih ya, kalian bisa lihat gue udah, upload semua, data yang ada di websitenya ataupun ada di paper-nya yang gue download, ya. Terus langsung gue minta analisa project plasma ini secara detail. Cari semua potensi red flag-nya. Cari tahu apakah ini bisa jadi project yang menarik untuk diinvestasikan, misalnya ya.
Terus be critical, harus detail. Nah, ini biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk, analyze-nya. Dan kalian bisa lihat, langsung aja kalian bisa lihat di sini semua red flag-nya, valuasi pre-launch, token distribution, semua. Dia akan kasih kalian langsung, summary dari semua link ini tanpa perlu kalian baca, semua paper-nya kalian bisa langsung cek dan ya udah super gampang. Kalian bisa lihat hasilnya sangat-sangat kritikal, sangat detail. Ini kalian bisa baca, gitu. Super simpel kan cara pakainya? Atau contoh misalnya contoh lain itu kan tadi untuk analisa white paper. Misalnya kalau kalian mau coding ya, bisa kalian tulis gini, "Buatin gue simple Python script," misalnya yang nge-scrape harga kripto dari API CoinGecko, terus save ke CSV file. Kasih comments di code-nya biar gua ngerti. Cuman kayak gitu aja, kalian bayangin dia akan langsung bikinin, kalian bisa lihat nih ya, Python code yang bisa kalian pakai untuk nge-scrape semua harga kripto dari API-nya CoinGecko. Kalian bayangin, kalau kalian seorang dev gitu ya, ngerjain ini bisa berapa lama gitu. Tapi cuman kalian nulis sesingkat ini ke cloud, dia langsung bikinin semua buat kalian. Nih kalian bisa lihat ya, not only cloud ini ngasih code-nya, tapi dia juga explain step by step ya, requirements yang perlu di-install dan even potential error yang mungkin kalian encounter. Itu kenapa, gue itu sebenarnya secara pribadi untuk sehari-hari gue jauh lebih suka cloud ya, untuk technical stuff ya. Oke, mungkin berikut beberapa tips and tricks untuk cloud ya. Yang pertama, kalian bisa ask step by step ya. Kalian bisa minta explain your reasoning atau think through this carefully. Ya, yang kedua kalian bisa pakai buat editing ya. Contoh kalian paste draft kalian gitu, ada gitu kalian bisa ketik minta sama dia untuk improve tapi tolong keep my voice gitu, sesuaikan dengan gaya kalian, itu kalian bisa minta itu. Terus yang ketiga ya, cloud ini cocok buat long conversation ya, kalian ini bisa deep dive untuk topics tanpa kalian itu khawatir, loss dari konteksnya gitu. Kalau ChatGPT ini sering nih, dia lost konteksnya, kalau cloud nggak, kalian bisa bener-bener, make long conversation dengan cloud ya. Dan yang paling penting, yang gue juga suka dari cloud itu dia itu bisa analisa multi dokumen sekaligus ya, jadi kalian bisa upload beberapa file sekaligus, dan kalian bisa langsung minta si cloud ini untuk, analisa. Terus strength-nya menurut gua cloud ini tuh better, jauh lebih baik untuk nuance thinking ya, kalian butuh, analisa yang lebih, dalam, yang butuh nuansa, yang butuh lebih lebar, ini cloud jauh lebih baik gitu ya. Terus, dia itu juga jauh lebih jujur menurut gua tentang batasan-batasannya. Terus juga sangat excellent untuk kayak technical stuff, technical task yang tadi kayak gue minta analisa white paper atau misalnya, make code in Python, ini jauh lebih bagus dan jauh lebih akurat ya setelah gue coba berkali-kali. Dan enak juga karena dia bisa mampu terima, long conversation, jadi kalian bisa dari satu chat ya, kalian bisa follow up sangat panjang dengan cloud dan kalian bisa ngobrol panjang banget dan dia tetap akan jaga conversation-nya, jaga konteksnya gitu ya. Kalau untuk limitasinya, kekurangannya, cloud ini tuh kadang-kadang apa ya, menurut gue tuh suka kepanjangan kalau ngasih analisa. Kalau kalian minta detail, itu tuh bisa panjang banget sampai, apa ya, udah kayak kalian ngebaca ulang seolah-olah gitu. Jadi emang terlalu detail lah. Ini kadang limitasinya menurut gua, jadi, menjelaskannya terlalu panjang. Terus juga kalau kalian pakai free version, ini ada message limit, ya, ada batasan, berapa message yang bisa kalian kirim per hari gitu. Dan kalau untuk kecepatan ya, cloud ini kalau kalian perhatiin setelah kalian cobain sering, kalian pasti akan realize kalau cloud ini sebetulnya lebih lambat dibanding ChatGPT. Tapi regardless ya untuk itu semua tadi, kalau untuk deep work, pekerjaan yang butuh detail, definitely gua akan pilih cloud, ya. Makanya tadi seperti yang gue bilang, ChatGPT untuk sehari-hari, ya, kalau cloud ini untuk pekerjaan yang jauh lebih detail. Oke guys, lanjut yang ketiga gue bakal bahas mengenai Grok ya. Ini yang paling baru dan paling punya unique advantage menurut gua ya. Jadi Grok ini kan dibuat sama xAI, ini company-nya si Elon Musk. Dan menurut gua Grok ini punya satu killer feature, yaitu dia itu bisa direct access secara real time ya ke data dari X atau Twitter.
ya. Ini sangat penting khususnya buat kalian yang invest di kripto, nanti gue jelasin lagi ya. Plus personality-nya ini menurut gue lebih spicy ya, less filtered, lebih seru lah untuk diajak ngobrol. Nah, kapan pakai Grok? Ini menurut gue kalau kalian butuh, analisa dari event yang terjadi, current events atau trending topics yang lagi rame di Twitter. Nah, ini definitely kalian harus pakai Grok ya. Kalau kalian mau cari latest news atau update analisa yang lagi trending, naratif di kripto, ini menurut gua harus Grok yang kalian pakai ya. So kalau kalian mau AI yang less corporate bahasanya dan lebih direct, definitely kalian harus pakai Grok. Oke guys, langsung aja gue tunjukin cara setupnya, tapi ini agak sedikit berbeda karena di Grok kalian itu memang harus punya Twitter account atau X account ya dengan premium subscription yang sekitar $8 per bulan ya. Kalian bisa buka Grok langsung lewat aplikasi X kalian atau di web ya, kalian bisa buka juga grok.com, habis itu connect Twitter account kalian ya. So, kalau kalian dari Twitter itu ada di sidebar atau di search di sebelah kiri itu ada Grok ya. So, yes, ini tuh satu-satunya yang nggak ada free tier ya. Grok ini kalian butuh akun Twitter yang premium ya. Tapi kalau kalian aktif di X dan kalian butuh real time info kayak gua gitu ya, ini sangat 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 worth it. Oke, cara pakainya simple, kalian bisa lihat ini adalah Grok, langsung aja kalian bisa ketik what is the current sentiment on X about Bitcoin ya, summarize all the trending discussions. Ini kalian bisa lihat ya guys ya, Grok ini pulling actual recent tweets yang paling baru. Semua yang trending mengenai Bitcoin dan semua analisa sentimen berdasarkan apa yang orang-orang CT-CT ini ngomongin di Twitter, ya ini dia bisa langsung pull out datanya dan bikin analisanya. ChatGPT, Claude, mereka ini nggak bisa lakuin ini. Ini cuman Grok yang bisa, ya karena ChatGPT sama Claude ini kalau kalian minta analisa seperti ini data mereka outdated gitu, dan mereka itu juga nggak bisa kalian kasih link Twitter dan suruh mereka analisa, dia nggak bisa karena nggak connect gitu, ya. Ini kalian bisa lihat langsung hasilnya, simple sekali. Atau contoh misalnya, gue mau tambahin, are there any trending crypto projects in the past 24 hours? Ini kalian bisa langsung juga tanya dan minta dia, kalian bisa langsung tahu apa yang lagi trending 24 jam terakhir di kripto nih. Kalian bisa lihat nih ada Zcash, ada Co-AI, ada Plasma, Mental ya. Ini definitely Cloud sama ChatGPT nggak bisa lakuin ini. Aster, Hey Elsa, dan seterusnya ya. Atau kalian misalnya bisa see what top crypto influencers are talking about right now. I want to know, contoh misalnya kalian bisa tanya pertanyaan kayak gini, "See what top crypto influencers are talking about right now. I want to know if market already peak or not." Langsung, dia akan langsung analisa dan berikan kalian jawabannya, ya. Nih gue yakin pelan-pelan kalian udah mulai mengerti lah ya, arah gue kemana ya, dari ajarin ChatGPT, Claude, dan sekarang Grok. Nanti kita bakal combine, ini bakal powerful luar biasa. Kalian bisa langsung kasih lihat jawabannya, dikasih tahu top yang influencer siapa aja, kayak contoh ada Arthur Hayes, ada Lark Davis, ini Michael van de Poppe, dan seterusnya ya. Tuh, has market already peaked? Short answer, no. Ya, jadi belum top guys ya. Kalian bisa juga ngecek sentimen, misalnya kalian ketik what's the overall vibe about Bitcoin. Kalian cek sentimen. Nih, see? Langsung ada jawabannya ya. Ini enak banget ya. Oke guys, so ini tips and tricksnya untuk kalian pakai Grok ya. Yang pertama kalian bisa nge-leverage X integration-nya Grok ya. Jadi kalian bisa langsung show me tweets about apa gitu. Ini dia bisa langsung kasih jawabannya. Kalian juga bisa cek sentimen analisis ya. Kalian bisa ketik misalnya what's the overall vibe about Bitcoin, about Ethereum, about Solana. Dia bisa langsung kasih jawabannya ya. Terus what's the trending topic right now? Ya ini kalian juga bisa mencari apa yang lagi trending sekarang. Terus enaknya jawaban Grok ini less corporate menurut gua, jawabannya lebih direct, lebih to the point, nggak cenderung banyak basa-basinya, itu enak banget pakai Grok. Dan juga karena dia real time integrated sama Twitter, sama X ya, kalian bisa langsung fact check gitu. Kalau misalnya ada isu yang kalian dengar, apa kalian bisa langsung, ketik isu tersebut, kalian fact check dengan Grok, kalian ketik isunya dan kalian cek, "Tolong fact check ini apakah ini benar faktanya?" Kira-kira kayak gitu ya. Oke guys, so strength-nya Grok adalah yang pertama itu adalah real time information. Ini benar-benar sangat-sangat unggul dibanding Claude dan ChatGPT.
ya. Terus yang kedua adalah Twitter integration atau X ya, ini enak banget. Terus yang ketiga ini more personality, menurut gue less filtered. Terus yang keempat, ini sangat bagus untuk ngecek market sentiment atau current events. Ini enak banget. Tapi tentu ada limitasinya juga, ya. Menurut gua limitasi dari Grok adalah yang pertama ini membutuhkan paid X premium limited ya. Jadi hanya terbatas untuk yang premium subscriber-nya Twitter aja. Terus yang kedua ini masih relatif baru ya. Jadi belum begitu refine menurut gua. Terus yang ketiga ini kalau kalian nggak gitu aktif di Twitter atau di X, ini value-nya akan jadi kurang gitu menurut gua ya. Tapi untuk stay update dengan semua sentimen, nggak ada lawan, ya. Oke guys, sekarang kalian udah lihat ketiga-tiganya dengan singkat ya. Kita sekarang mau breakdown satu persatu supaya kalian tahu exactly kapan pakai yang mana. Yang pertama ChatGPT, menurut gue best untuk everyday task, task sehari-hari ya. Terus juga quick answer, kalian butuh jawaban cepat. Kalau kalian content creator, ini sangat enak. Karena strength-nya ini sangat cepat, versatile, user friendly, dan juga ada free version-nya ya. Ini kesukaan gua ya, gua pakai banget sehari-hari. Tapi kekurangannya ini bisa terlalu generik menurut gua. Terus ada cut off dari knowledge-nya. Yang kedua untuk cloud, ini menurut gue best for deep analysis, coding, long form, complex task. Ini sangat bagus ya. Strength-nya adalah dia sangat thoughtful, sangat detail, sangat juga bernuansa, dan sangat unggul dengan dokumen. Ada free version-nya, ya, ini udah sangat cukup, dan paid version kalau kalian mau lebih banyak message dan juga akses Cloud Opus. Kekurangannya, weakness-nya ini bisa terlalu panjang penjelasannya, terus juga ada message limit. Dan yang ketiga, Grok ini best untuk real-time info. Analisa trending topic, sentiment analysis, the best. Ya, jadi strength-nya itu adalah datanya itu update sekali, terus juga ada Twitter integration, dan juga less filtered. Jadi enak banget untuk kalian bisa dapat informasi secara gampang gitu. Tapi memang kekurangannya itu tidak ada free version ya, hanya ada paid version khusus untuk yang premium di Twitter, oke? Oke guys, kita masuk ke real world skenario. Ya, skenario pertama, kalau bikin caption Instagram, ya kalian pakai aja ChatGPT. Ini menurut gue cepat dan cukup baik lah hasilnya. Kalau skenario yang kedua, untuk analisa investment white paper, kalian pakai cloud karena lebih deep thinking ya, ini lebih menyeluruh analisanya. Terus skenario ketiga, kalau kalian mau cek market sentimen hari ini, ya kalian pakai Grok karena datanya real time. Ya kalian bisa tahu langsung apa yang lagi terjadi 24 jam terakhir. Skenario keempat, kalau kalian sebagai developer mau debug code, kalian pakai cloud definitely karena terbaik buat technical. Skenario 5, kalau kalian mau quick brainstorm idea, kalian pakai aja ChatGPT karena sangat versatile, sangat cepat. Skenario ke-6, kalau kalian mau research trending naratif yang lagi terjadi, definitely pakai Grok. Ya, kalian bisa dapat apa yang lagi trending, current trend saat ini apa. Ya, so you guys get the idea, ya. Jadi pro tip dari gua adalah kalian harus menggunakan multiple tools, ya. Ini nggak ada aturan sama sekali sebenarnya, kalian cuma boleh pakai satu. Actually menurut gua combine mereka semua. Kalian pakai Grok untuk research current trend, kalian pakai Cloud untuk deep analysis, dan kalian pakai ChatGPT untuk eksekusi. Misalnya kayak bikin konten. Itu cara profesional ngelakuin. Itu yang gua sehari-hari secara pribadi lakuin. 3 tools ini, 3 AI ini udah pasti setiap hari nggak mungkin nggak gua akses, ya. Oke guys, sekarang kalian udah tahu tools-nya, ada ChatGPT, Cloud, dan juga Grok. Ya, tapi tools itu percayalah cuman se-powerful cara kalian ngomong ke mereka. Ya, ini yang kita sebut dengan prompt engineering, ya. Basically kalian harus tahu cara buat nge-craft pertanyaan atau request supaya AI bisa kasih kalian hasil yang terbaik. Gue kasih kalian beberapa rules ya, ada 6 yang gue mau share sama kalian. Rule number one, be specific. Ya, contoh buruk misalnya buatin artikel tentang kripto. Ini salah. Yang bagus adalah buatin artikel 800 kata tentang DeFi untuk pemula. Ya, tone-nya casual tapi educational. Include 3 example real projects. Target audience anak muda yang baru invest. Lihat kan bedanya? Lebih spesifik ya, jadi hasilnya lebih baik. Jangan cuman buatin artikel tentang kripto, nggak bisa kayak gitu. Ya kalian harus sangat detail, itu yang gue sebut dengan prompt engineering. Rule yang kedua, give context.
AI ini tuh nggak tahu siapa kalian atau situasi kalian saat ini unless kalian ceritain. Jadi contoh buruknya, gimana cara launch project? Ini nggak bagus. Contoh baiknya bisa bilang, "Gua founder DeFi dengan, budget $50.000 misalnya, tim 5 orang dan target launching 3 bulan lagi." Gimana roadmap yang realistik, ngerti kan? Konteksnya sangat jelas. Kalian jelasin siapa kalian dan apa plan kalian. Ini akan AI bantu lebih baik. Rule number 3, use example ya, tunjukin, jangan cuman ceritain. Misalnya nih, buatin email marketing kayak contoh ini, kalian paste example yang kalian mau, tapi untuk topik apa gitu. Kalian pernah kan dapat misalnya email marketing yang menurut kalian bagus, kalian bisa tuh copy, terus paste ke AI kalian, terus minta AI tersebut, "Bikinin dong gua email yang kayak gini, tapi topiknya kayak gini." Itu yang gue sebut dengan kayak kalian mau prompting tapi pakai contoh gitu ya. Rule number 4 adalah iterate. Result pertama nggak perfect, nggak masalah ya. Tinggal kalian adjust ya. Kalian bisa kasih komen tambahan, follow up misalnya make it shorter, make it sounds more professional atau add humor ya. Focus more on this topic gitu ya. Jadi kalau kalian dapat jawaban yang nggak memuaskan, kalian jangan ulangin ya, just iterate, jelasin lebih dalam lagi gitu. Kalian follow up dengan prompt yang lebih dalam. Rule number 5 adalah ask for structure ya. Kalian bisa bilang ke AI kalian exactly format yang kalian mau. Contoh, give me summary 2 sampai 3 kalimat. Give me key points ya kayak bullet list gitu. Give me action items ya yang dinomorin ya. Give me conclusion dalam satu paragraf. Rule number 6 adalah set the role ya. Ini yang menurut gue sangat powerful ya. Ini gue kasih contoh sama kalian misalnya act as a crypto investment analyst with 10 years experience and review this project ya. Jadi kalian udah langsung kasih dia kayak peran gitu. Kayak bayangin kalau lu orang ini kasih gua analisa mengenai ini, ya. Atau contoh misalnya you are a social media expert. Gimana strategi untuk nge-growth personal social media gua, Instagram gua sampai ke 10.000 follower, ya. Ini bagus banget karena AI akan berusaha untuk adapt dengan role yang kalian kasih. Nah, sekarang langsung aja gua kasih kalian contoh untuk bisa bikin prompt ke ChatGPT berdasarkan, rule yang tadi gue sebutin. Nih gue langsung udah bikinin sama kalian. Kalian bisa lihat konteks, kalian kasih dulu, "Gua adalah content creator dengan 100.000 followers di Instagram. Niche gua adalah edukasi kripto," ya. Terus kalian bisa lihat nih task-nya di bawah gue tulis di sini, buatin 30 hari konten kalender untuk bulan apa misalnya, untuk misalnya bulan let's say Oktober, oke. Format kalian bisa minta di sini week by week breakdown, each post include ada topiknya, ada hook-nya, ada key points-nya, dan juga ada call to action, ya. Kalian bisa juga minta di sini formatnya mix of educational, engaging, and promotional content. Constraint kalian bisa bikin 3 sampai 4 post per minggu, ya. Udah gitu juga each topik harus beginner friendly, terus include trending topik kalau ada, tone-nya casual, relatable, authoritative, tapi nggak condescending ya, langsung aja enter dan dia akan langsung bikinin nih, kalian bisa lihat draft langsung 30 hari konten kalender kalian. Nih, sampai postnya dibikinin, topik apa itu kripto, terus udah gitu hook-nya dibikinin, key points-nya juga ada, topik yang nomor 2 wallet kripto, 5 istilah kripto yang harus kamu tahu, trending Oktober, minggu kedua dan seterusnya. Kalian bisa lihat dari minggu satu ada 4 post, minggu 2 ada juga 4 post, minggu 3 ada 4 post, minggu keempat ada 4 post, dan seterusnya. Ini minggu kelima juga ada 4 post. Jadi total langsung ada 20 tambah. Ada 20 post yang bisa langsung kalian generate hanya dengan kalian prompting konten seperti ini, ya. Jadi bayangin ini tuh kayak enak banget, lu nggak butuh lagi kayak personal apa, content manager, konten apalah gitu, kalian bisa tinggal pakai ini ya, asal ngerti prompting yang bener, asal ngerti gimana cara nanyanya ke AI, dia bisa langsung akan ngasih kalian jawabannya dengan sangat detail sesuai dengan pertanyaan kalian ya. Terus di sini udah sangat detail, ini buat gua apa yang ada di sini udah langsung actionable, bisa langsung kalian lakuin dan kalian bisa langsung bikin post-nya. Oke, sekarang kita bahas mengenai a common mistake yang orang sering bikin ketika menggunakan AI ya. Yang pertama adalah
mengharapkan atau expecting perfection di first try ya. Realitanya AI ini tuh jarang banget ngasih perfect result immediately ya, karena ini conversation ya, bukan magic button yang bisa langsung solve semua kebutuhan kalian sekali klik, nggak bisa ya. Jadi caranya adalah kalian harus bisa menjelaskan, bisa iterate ya. Dari first draft kalian bikin feedback, terus kalian juga, masukin, terus-menerus kalian, apa ya, craft, perbaharui sampai itu jadi versi yang lebih baik. Lalu mistake nomor 2 adalah kalian nggak verify information-nya ya, padahal realitanya AI ini sangat bisa salah ya, apalagi yang bersifat fakta, angka, atau bahkan current events ya. Makanya gue selalu encourage kalian untuk selalu cross check ya, apalagi informasi-informasi penting harus banget cross check, apalagi untuk yang sifatnya investment decision atau financial. Kesalahan ketiga adalah kalian menggunakan AI as copy paste machine. Ya ini juga nggak boleh ya, menurut gua, AI ini kalau kalian gunakan cuman sebagai copy paste machine tanpa edit gitu ya, kalian akan terasa sangat kaku gitu ya. Instead menurut gua AI ini boleh kalian gunakan sebagai starting point kalian. Terus kalian add voice kalian, add, example, terus udah gitu personality kalian mau seperti apa, baru dia akan bisa bikin, post, semua jawaban yang lebih baik. Lanjut mistakes number 4 adalah menurut gue wrong tool for the job. Ya, reality ini menurut gua kalau kalian pakai ChatGPT nih untuk cari trending topik hari ini ya nggak efektif. Kalian harus pakai Grok ya. Atau misalnya kalian mau deep analysis, ya kalian jangan pakai Grok, pakai Cloud, baru akan hasilnya lebih optimal. Jadi makanya tadi gue udah ajarin 3 AI ya, ini kalian harus ngerti mix and match-nya gitu. Untuk task ini kalian harus pakai ini, untuk task ini pakai ini, kira-kira kayak gitu. Ini tadi gue udah bahas lah ya. Terus yang kelima mistakes-nya adalah no follow up questions ya. Ini realitanya orang ini sering accept first answer padahal bisa digali lebih dalam. Ini kalian harus sering-sering tanya why. Can you elaborate? Give me example. What are the alternatives? Ya ini kalian bener-bener minta AI ini untuk jelasin dan gali lebih dalam, baru kalian bisa dapat jawaban yang lebih komprehensif gitu ya. Oke guys, sekarang action time sebelum video ketiga ya. Gue mau kalian langsung praktek pakai ketiga tools ini. Exercise yang pertama, kalian bisa langsung tes ChatGPT Task ya, yaitu misalnya kalian minta buatin 5 tweet thread tentang satu crypto topik yang kalian suka ya. Langsung aja kalian buka ChatGPT kalian, langsung kalian ketik apapun tasknya bebas ya. Yang jelas gue mau kalian di sini langsung praktek, langsung cobain ya. First try kalian pakai generic prompt, terus berikutnya kalian coba gali lebih dalam, dengan spesifik prompt, dengan konteks ya, lalu bandingin jawabannya ya. Lalu exercise yang kedua, kalian, move ke cloud, kalian minta cloud analisa satu artikel atau white paper tentang kripto, bebas. Kalian bisa aja download white paper Bitcoin, habis itu upload dan minta cloud analisa. Minta ask for red flags, key insights, dan juga verdicts-nya ya. Kalian bisa langsung cek betapa, cloud ini kemampuan analisanya sejauh apa ya. Dan yang ketiga yang kalian juga harus coba ini Grok ya. Tapi kalau kalian belum punya X Premium nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya, ini better banget karena kalian bisa langsung minta Grok untuk apa trending kripto dalam 24 jam terakhir ya. Ini benar-benar kalian langsung tanya, langsung minta jawabannya dan kalian bisa langsung tahu apa yang lagi terjadi. Nah, gue mau setelah kalian ngecoba 3 hal tersebut jangan berhenti di sini ya, tapi kalian terus-menerus gali lebih dalam ya, kalian terus-menerus ajukan pertanyaan, karena buat gua ini latihan ya, gue juga awal-awal pakai nggak langsung sedalam itu nanyanya, tapi the more I practice, gue semakin ngerti gimana cara untuk bertanya ke AI ya, baik itu ke cloud, ChatGPT, maupun Grok ya. Karena gue percaya the more you practice, better you get ya. Dan menjadi jago menggunakan AI, ya praktis, nggak ada jawaban lain, nggak ada cheat sheet-nya itu nggak ada gitu. Oke guys, so congrats sekarang kalian itu udah tahu 3 major AI tools yang bisa kalian pakai. Kalian juga paham kapan pakai yang mana, kalian juga udah ngerti gimana cara craft good prompts ya, dari basic-nya, terus kalian juga udah ngerti common mistakes-nya, dan kalian udah ready to practice. Jadi modul 2 udah selesai, tapi kita sekarang bakal masuk ke modul 3 di video berikutnya, di mana gua akan get more specific, akan jauh lebih detail. Ya, gue bakal tunjukin langsung exactly gimana cara kalian bisa pakai AI untuk crypto trading dan investment.
ya. Kalian bisa research projects dengan AI, analyze market sentiment, spot red flags, terus juga mencari opportunity sebelum orang lain, ya, create your own research system dan seterusnya. Gue bakal lanjutin di modul yang ketiga, ya. Plus gue bakal share juga actual workflow yang gue pakai sehari-hari. Oke, see you guys di video selanjutnya.